Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala kasih setia, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana ada sekarang karena anugerah-Mu. Bahkan nafas hidup yang masih bisa kami nikmati sampai dengan detik ini, itu pun juga adalah pemberian anugerah Tuhan. Kami sungguh rindu ya Tuhan, kami datang beribadah setiap hari Minggu di tempat ini, bukan semata-mata sebuah kewajiban ritual, tetapi betul-betul kami ingin mengalami perjumpaan secara rohani dengan Tuhan yang mengubahkan hidup kami, dan kami juga ingin mengalami persekutuan dengan saudara-saudara seiman, sehingga kami belajar untuk saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menghibur, saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan, tolonglah kami ketika kami menghampiri sabda-Mu, kami bukan sekedar ingin bertambah banyak tahu tentang Tuhan, tetapi lebih daripada itu adalah mampukan dan tolonglah kami untuk kami makin hari makin diubah menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Karena kami sadar ya Tuhan, bukan kebenaran firman yang kami ketahui yang mengubah hidup kami, tetapi kebenaran firman yang kami hidupi, yang kami praktekkan di dalam hidup sehari-hari, itulah yang mengubah hidup kami. Dan biarlah kami menghampiri sabda Tuhan pada pagi hari ini dengan sikap hati yang demikian. Jadikan hati kami boleh menjadi tanah yang baik ketika ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku sabda Allah di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita berada di minggu terakhir bulan November 2024 saudara-saudara. Dan minggu depan kita akan memasuki masa Advent yang mempersiapkan kita untuk menyambut Natal dan sekaligus juga mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang pada kedua kalinya. Saya ingin mengajak kita saudara-saudara pada hari ini untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang terakhir dari kitab Filipi, yaitu Filipi pasal yang keempat. Saya ingin ajak kita untuk memperhatikan ayat yang ke-10 sampai yang ke-13 saja. Filipi pasal yang keempat, ayat 10 sampai dengan yang ke-13. Nah, hari ini saudara saya akan banyak berbicara tentang life satisfaction, tingkat kepuasan hidup, dan nanti saya akhiri dengan berkaitan dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Filipi pasal yang keempat, ayat 10 sampai dengan yang ke-13, saya akan bacakan di dalam terjemahan edisi yang kedua, Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2023, dan ada beberapa bagian yang mungkin berbeda signifikan dengan terjemahan yang saudara pegang tahun 1974 edisi yang pertama. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya kamu menunjukkan perhatianmu kembali kepadaku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam setiap keadaan dan dalam segala hal tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saudara saya ingin mengajak kita untuk mengisi kuesioner singkat ya berkaitan dengan kepuasan hidup. Tentu ini adalah kuesioner yang sifatnya sederhana. Jadi saya akan mengajukan 5 pertanyaan kepada saudara, dan saudara bisa memberikan skor dari setiap pertanyaan ini dari skala 1 sampai dengan 7.
Kalau setiap pernyataan-pernyataan yang ada itu sangat cocok atau sangat mendekati dengan kehidupan saudara, ya, saudara bisa memberi angka 6 atau 7, ya, skor yang paling tinggi itu 7. Tetapi kalau pernyataan-pernyataan yang dituliskan di dalam bagian ini itu terlalu jauh dengan kenyataan kehidupan saudara, ya paling rendah saudara berikan nilai 1 atau 2. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya ada beberapa pertanyaan, ya saudara coba jawab dan berikan nilai ya untuk bisa mengukur tingkat kepuasan hidup saudara. Yang pertama adalah dalam banyak hal hidup saya mendekati hidup yang saya idam-idamkan. Ya kalau itu memang menggambarkan kondisi kehidupan saudara, ya Pak memang nggak ada sih 100% apa yang saya idam-idamkan itu terjadi. Tapi boleh dikatakan loh Pak, 90% yang saya impikan, yang saya harapkan itu terwujud. Ya, saudara mungkin bisa kasih skor yang agak tinggi ya, angka 6 saudara. Tetapi kalau saudara merasa, wah kayaknya bukan 90% Pak, hidup ini berjalan sesuai dengan harapan saya, tetapi 90% tidak sesuai dengan apa yang saya impikan, apa yang saya cita-citakan, apa yang saya idam-idamkan. Nah, saudara mungkin bisa beri skor yang rendah ya, 1 atau 2. Lalu yang kedua saudara, kondisi hidup saya sangat baik. Dan yang ketiga adalah saya puas dengan hidup saya. Ya. Saudara isi dulu. Saya lanjutkan dengan pertanyaan yang keempat. Sejauh ini hal-hal yang sangat penting sudah saya dapatkan. Ya, tentu kita saudara punya hal-hal yang menurut kita itu esensial, primer. Ya, misalnya saudara menganggap rumah, mobil itu sesuatu yang esensial di dalam hidup saudara. Keluarga yang rukun, keluarga yang harmonis, anak-anak yang pintar, anak-anak yang menyenangkan, itu saudara anggap hal-hal yang penting, yang esensial. Dan saudara sudah dapatkan itu. Nah, saudara bisa kasih skor nilai yang tinggi. Ya. Tetapi kalau saudara merasa hal-hal yang primer, yang esensial di dalam hidup saudara, belum saudara dapatkan sampai dengan detik ini, ya saudara bisa kasih skor yang rendah 1 atau 2. Lalu yang terakhir saudara, yang kelima adalah, jika saya bisa mengulang hidup saya kembali, maka saya hampir tidak akan mengubah apapun dalam hidup saya. Ya, kalau saudara merasa saya sudah menjalani hidup ini sesuai dengan harapan saya tidak perlu Pak kembali ke masa lalu karena saya pun happy dengan hidup saya sekarang. Nah, saudara bisa kasih skor yang tinggi, tetapi kalau saudara berpikir kalau saya bisa kembali ke masa lalu Pak, kayaknya saya nggak pingin deh nikah dengan suami saya sekarang, atau istri saya sekarang, atau saya nggak akan mengambil keputusan A dan B sebodoh ini, ya. Nah, saudara bisa memberikan skor yang rendah. Baik, saudara-saudara, saya ulangi ya. Ini 3 pertanyaan yang pertama. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang keempat dan yang kelima. Ya, saya berharap saudara sudah menemukan skor totalnya. Jadi kalau saudara beri setiap pernyataan itu skornya maksimal, misalnya 7, berarti skor maksimalnya berapa saudara? 7 kali 5 pertanyaan, 35. Ya. Tapi kalau saudara misalnya memberikan skor yang rendah, ya karena sangat tidak cocok menggambarkan kehidupan saudara, berarti skala yang paling rendah itu adalah totalnya skornya 1 dikali 5 pertanyaan, jadi 5. Nah saudara-saudara, saya berharap dan berdoa ya saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hadir pada saat ini yang memiliki skornya 5. Ya, kalau skor saudara 5, saudara punya potensi untuk bunuh diri. Oleh karena apa? Oleh karena hidup ini begitu mengecewakan saudara, hidup ini begitu menyakitkan saudara, ada begitu banyak hal-hal yang membuat saudara pahit dan kecewa, sehingga lebih baik hidup ini diakhiri daripada dijalani. Luka demi luka yang terus terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau skor saudara maksimal 35, itu berarti kehidupan saudara di dalam dunia ini sudah mendekati sebuah kehidupan surgawi. Ya, oleh karena apa yang saudara impi-impikan, apa yang saudara idam-idamkan, sebagian besar sudah terwujud,
saudara sangat puas dengan hidup ini, saudara sangat happy dengan hidup ini. Nah, saya berharap saudara skor kita totalnya adalah antara 26 sampai dengan 35. Kalau di bawah 26 skor total kita, berarti boleh dikatakan secara umum kita kurang puas dengan kehidupan yang kita jalani ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang diajarkan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-10 sampai yang ke-13 ini, saudara, saya ingin memulai dengan pernyataan seperti ini. Kekurangan dan kelimpahan itu memberikan godaan yang sama, yaitu menjadikan harta itu sebagai berhala. Orang yang punya sedikit banyak khawatir, tetapi orang yang punya banyak tidak pernah merasa puas dengan apa yang dipunyainya. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita, apapun kondisi perekonomian kita, saudara, orang yang miskin, orang yang cenderung kurang secara finansial di dalam hidupnya, biasanya tingkat kekhawatirannya itu lebih besar. Kenapa, saudara? Tingkat kekhawatirannya lebih besar oleh karena bisa jadi orang-orang yang penghasilannya kurang atau secara finansial ini kurang, saudara, dia itu menjadikan harta yang dia punya itu sebagai sumber kebermaknaan dirinya, sebagai sumber sukacita di dalam hidupnya, sebagai sumber yang memberikan kepuasan dan kebahagiaan hidupnya. Nah, sehingga saudara, orang-orang yang berkekurangan ini khawatir terus dan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Andai kata saya seperti dia ya Pak, wah saya itu setahun bisa beberapa kali Pak liburan ke luar negeri. Andai kata Pak, saya itu seperti dia yang rumahnya besar, yang rumahnya luas, ada tamannya, ada kolamnya. Wah, mungkin anak-anak saya bahagia dan happy Pak. Wah, andai kata Pak, saya itu punya uang yang banyak, maka saya itu bisa melakukan banyak hal di dalam hidup ini. Nah, sehingga saudara-saudara, orang ini biasanya dijerat oleh kekhawatiran, dijerat oleh keluhan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia menjadikan sebenarnya harta itu sebagai berhala di dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya, saudara, orang-orang yang mungkin secara materi berkelimpahan, orang-orang yang berkelimpahan secara materi ini sebenarnya, saudara, mereka bukan mencari rasa puas di dalam hidup ini. Tetapi yang mereka cari adalah sesuatu yang lebih lagi di dalam hidup ini. Nah, sehingga saudara, kalau kita tidak waspada, saudara-saudara yang diberikan kelimpahan secara materi oleh Tuhan, kita pun juga bisa jatuh di dalam godaan yang sama, yaitu menjadikan harta yang kita punya, yang seharusnya itu adalah sarana penunjang kehidupan, itu kita jadikan sumber sukacita kita, sumber kepuasan hidup kita, sumber kebahagiaan hidup kita. Dan akhirnya saudara, kita itu jatuh kepada keserakahan, ketamakan di dalam hidup ini. Berapapun banyaknya uang yang kita punya, harta yang kita punya, saudara, kita itu selalu ingin merasa mengumpulkan lebih lagi, saudara. Nah, itulah sebabnya saudara, di tahun 1900-an itu ada salah satu pengusaha yang disebut sebagai raja minyak kelas dunia yang bernama John David Rockefeller, saudara. Suatu hari di puncak karirnya, seorang wartawan itu bertanya kepada John David Rockefeller, saudara, Anda itu sudah sedemikian kaya. Para ahli keuangan memperkirakan John David ini punya kekayaan lebih besar dari Bill Gates. Saudara bisa bayangkan hartanya. Lebih besar dari Bill Gates. Dan wartawan ini bertanya, Anda itu sudah memiliki materi yang begitu banyak. Anda itu kaya raya. Anda itu raja minyak. Berapa banyak lagi harta yang Anda mau kumpulkan? Menarik sekali, saudara. John David Rockefeller, dia mengatakan, sudah cukup. Saya juga bingung, harta saya ini mau diapain? Dia tidak katakan seperti itu. Tetapi yang dia katakan apa? Berapa banyak lagi yang harus dikumpulkan? Sedikit lagi, sedikit lagi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita belajar, saudara, sebuah prinsip penting sebenarnya. Bahwa kepuasan hidup itu bukan ditentukan
oleh apakah kita mendapatkan sesuatu di dalam jumlah sedikit atau jumlah yang banyak, saudara. Tetapi sebenarnya kepuasan hidup itu adalah hasil daripada cara kita berpikir tentang kehidupan dan bagaimana sikap kita di dalam melihat dan memandang kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 10 sampai yang ke-13 ini, kalau saudara baca ayat-ayat sesudahnya, sebenarnya konteksnya adalah Rasul Paulus itu mengapresiasi, Rasul Paulus itu memuji jemaat Filipi yang di dalam kesetiaannya itu mendukung pekerjaan Tuhan atau mendukung pemberitaan Injil yang Rasul Paulus lakukan dengan rutin, dengan setia secara finansial. Dan di tengah-tengah Rasul Paulus memberikan apresiasi, berterima kasih untuk dukungan jemaat Filipi ini untuk perluasan pekabaran Injil, saudara. Maka Rasul Paulus di dalam ayat 10 sampai dengan yang ke-13 ini, dia menceritakan tentang pengalaman pribadinya dan pemahamannya tentang apa arti daripada kepuasan hidup. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menarik sekali saudara ketika kita membaca ayat yang ke-11. Di situ Rasul Paulus berkata, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan." Perhatikan kalimat selanjutnya. "Sebab aku telah belajar." Paulus bukan akan belajar, Paulus bukan sedang belajar, tetapi dikatakan apa di sini? Sebab aku telah belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Kata belajar di sini, saudara, ini menunjukkan bahwa mencukupkan diri di dalam segala keadaan itu bukanlah hal yang mudah. Kata belajar di sini, saudara, menunjukkan bahwa mencukupkan diri di dalam segala keadaan itu bukan sifat alamiah kita. Itu bukan sifat natural kita. Kita ini adalah orang di dalam keberdosaan kita, saudara, cenderung untuk lebih berfokus kepada apa yang belum kita punya, apa yang belum kita miliki, apa yang belum kita alami di dalam hidup ini, ketimbang kita itu berfokus kepada apa yang sudah Tuhan karuniakan dan Tuhan berikan di dalam hidupmu dan hidupku. Lalu saudara, kita juga harus memperhatikan, ketika Rasul Paulus berkata seperti ini, Rasul Paulus itu saudara bukan di dalam kondisi dia happy, bukan di dalam kondisi di mana pelayanannya berjalan dengan baik, tidak saudara. Tetapi Rasul Paulus ketika menulis surat kepada jemaat Filipi ini, dia itu sedang berada di penjara. Di penjara oleh karena apa? Di penjara oleh karena ketaatan, iman, dan kesetiaannya kepada Kristus, sehingga membawa dia mengalami penderitaan dan penganiayaan oleh karena iman kepada Kristus. Tetapi di tengah-tengah penderitaan yang dia alami, di tengah-tengah penjara yang tidak nyaman, saudara, Rasul Paulus berkata apa? Di dalam bagian ini dikatakan, "Aku sangat bersuka cita di dalam Tuhan." Saudara-saudara, sumber sukacita kita itu bukan kondisi keadaan kita yang bisa berubah-ubah. Sumber sukacita kita itu bukan kondisi kesehatan kita. Sumber sukacita kita itu bukan bergantung kepada berapa banyak yang kita punya. Kalau saudara, sumber sukacita kita letakkan pada kesehatan kita misalnya, kesehatan kita bisa berubah-ubah. Hari ini kelihatannya kita sehat, saudara. 1 bulan lagi belum tentu kita sehat seperti ini. 1 tahun lagi, 5 tahun lagi, belum tentu kita sehat seperti ini. Jadi kalau kita meletakkan sumber sukacita kita kepada sesuatu yang tidak menentu, sesuatu yang rapuh, sesuatu yang mudah berubah-ubah, pada saat hidup lancar, kita penuh sukacita. Pada saat hidup tidak lancar, kita tidak sukacita. Pada saat kita sehat, kita sukacita. Pada saat kita sakit-sakitan, kita tidak sukacita. Maka saudara, sukacita yang sejati kita tidak akan alami. Tetapi di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan apa yang Rasul Paulus pelajari, saudara, tentang kepuasan hidup.
Paulus belajar tentang kepuasan hidup bukan di bangku kuliah. Paulus belajar tentang kepuasan hidup bukan dari khotbah dan mimbar. Paulus belajar tentang kepuasan hidup itu dari kenyataan hidup dia sehari-hari. Di dalam perjalanan imannya bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Kristus, di dalam kelebihan, di dalam kekurangan, di dalam kesesakan maupun juga di dalam kelancaran. Rasul Paulus belajar tentang kepuasan hidup. Dan kita akan belajar beberapa hal yang Paulus ajarkan di dalam bagian ini. Yang pertama, saudara, kecukupan dan kepuasan hidup itu bisa kita alami sekarang juga dan bukan sesuatu yang terjadi nanti. Ya, saudara perhatikan ayat yang ke-11. Nah, seringkali saudara kita itu meletakkan kepuasan hidup kita pada sesuatu yang akan datang, sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang belum kita miliki dan kita alami di dalam hidup ini. Nah, itulah sebabnya saudara, inilah rumusan yang sering kita pakai saudara, kalau kita berbicara tentang kepuasan hidup, yaitu apa? Saya baru puas Pak dalam hidup ini jika titik-titik. Pak, saya ini pergi kemana-mana jalan kaki Pak, naik angkot. Waduh, sementara teman saya udah naik mobil Pak. Wah, akhirnya saudara kita berkata, saya belum puas dengan hidup ini karena saya belum punya mobil. Oh ya Pak, saya belum puas dengan hidup ini karena ternyata keluarga saya tidak harmonis seperti yang saya harapkan. Nah saudara-saudara, di dalam bagian ini Paulus tidak mengajarkan saudara supaya kita ini tidak boleh punya ambisi yang baik dalam hidup ini. Artinya ya udah, kalau memang tidak punya mobil ya udah, nggak punya rumah ya udah. Bukan itu juga, bukan fatalisme yang Paulus ajarkan di dalam bagian ini. Tetapi yang ingin ditekankan oleh Paulus di dalam bagian ini bahwa rasa puas kita di dalam kehidupan ini itu bukan ditentukan hanya berkaitan dengan sesuatu yang akan datang, saudara. Tetapi rasa puas itu bisa kita nikmati di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini. Nah saudara-saudara, ketidakpuasan bermula dari hati manusia yang berdosa. Seringkali saudara kita ini menemukan rumput tetangga lebih hijau daripada di tempat kita, saudara. Kita lihat ya, suami orang lain lebih ganteng daripada suami kita. Kita lihat istri orang lain lebih cantik dan lebih baik daripada istri kita. Kita lihat anak-anak orang lain, saudara, lebih pinter, lebih menyenangkan, lebih membahagiakan ketimbang anak-anak kita. Akhirnya apa, saudara? Hidup kita ini menjadi hidup yang penuh dengan keluhan, penuh dengan keluhan. Kita kembali menjadi orang yang terus berfokus kepada apa yang belum kita alami, yang belum kita miliki, yang belum kita punya di dalam hidup ini, ketimbang berfokus kepada apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Lalu saudara, hal yang kedua saudara, yang bisa kita pelajari, yang Paulus ajarkan di dalam bagian ini berkaitan dengan kepuasan hidup adalah, perhatikan ayat yang ke-12 saudara. Kepuasan hidup itu sebenarnya tidak bergantung kepada kondisi eksternal atau kondisi yang ada di sekeliling kita. Saudara-saudara, ada orang yang punya hutang 200 juta, dan dia merasa tidak bisa bayar, dia sudah berusaha dengan segala cara, dia tidak bisa bayar sebagaimana seharusnya, tetapi akhirnya memutuskan bunuh diri. Tapi ada orang, saudara, yang punya hutang 400 juta, yang mungkin dari segi kemampuan dan kondisi keuangan, lebih tidak baik daripada orang yang pertama yang saya ceritakan tadi. Tetapi dia tidak mengambil keputusan untuk bunuh diri di dalam hidup ini. Oleh sebab itu tepatlah saudara orang bijak berkata seperti ini, hidup saya bukan ditentukan oleh peristiwa-peristiwa yang saya alami di dalam hidup ini, tetapi hidup saya ditentukan bagaimana saya bersikap, berespons terhadap peristiwa-peristiwa yang saya alami di dalam hidup ini. Yang paling penting itu saudara bukan berapa besar masalah yang kita hadapi di dalam hidup ini, tetapi yang paling penting adalah bagaimana sikap kita, respons kita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Respons kita, sikap kita terhadap sebuah masalah
menentukan jalan hidup dan kisah hidup kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang ketiga, saudara, yang kita bisa pelajari di dalam bagian ini, supaya kita itu, saudara, bisa memiliki rasa puas kehidupan yang makin hari makin bertumbuh. Kita itu perlu memiliki range of acceptance yang besar di dalam hidup ini. Range of acceptance yang dimaksud di dalam bagian ini adalah rentang atau tingkat penerimaan kita terhadap realita atau kenyataan di dalam hidup ini. Makin besar, saudara, range acceptance yang kita punya, maka kita akan cenderung lebih puas dan lebih menikmati hidup ini. Tetapi makin kecil, makin sempit range of acceptance yang kita punya di dalam hidup ini, maka kita akan lebih mudah tertekan, lebih mudah kecewa, lebih mudah putus asa di dalam hidup ini. Saya akan memberikan contoh sederhana berkaitan dengan hal ini, saudara. Ada 2 orang mahasiswa yang memiliki kemampuan dan kepintaran yang sama. Secara IQ sama, ketekunannya di dalam studi juga sama, saudara. 2 orang ini adalah 2 orang yang bukan mahasiswa yang malas-malasan, yang penting kuliah asal selesai. 2 orang mahasiswa ini juga, saudara, mereka adalah orang yang selalu do the best. Melakukan yang terbaik yang bisa mereka lakukan di dalam studi dan kuliah mereka. Orang yang pertama atau mahasiswa pertama, saudara, range of acceptance-nya, tingkat penerimaan kepuasan hidupnya, itu kalau dia memperoleh nilai A atau B. Jadi kalau dia punya nilai, saudara, A atau B, dia bahagia, dia happy, dia gembira. Tapi kalau di bawah itu, dia akan stres. Dia akan merasa gagal, dia merasa tidak bernilai, dia merasa kurang berharga. Lalu orang yang kedua, mahasiswa yang kedua, saudara, adalah mahasiswa yang memiliki range of acceptance yang lebih besar, yaitu dari nilai A sampai nilai D. Dia punya prinsip, yang penting aku melakukan yang terbaik di dalam studiku. Kalau nilaiku ada yang kurang, itu berarti aku perlu evaluasi. Kenapa ya nilai saya kurang? Kenapa ya nilai saya memuaskan? Tetapi bagi dia adalah do the best itu yang paling penting di dalam studinya. Dia dapat nilai A, dia pulang ke kos, menari-nari, dia bersuka cita, dia bernyanyi. Dia dapat B, dia bersuka cita, dia bergembira. Dia dapat D, dia tetap bergembira, dia tetap bersuka cita. Pertanyaan saya, saudara, dari 2 jenis mahasiswa ini, mahasiswa mana yang lebih happy hidupnya? Mahasiswa mana ya, saudara? Mahasiswa yang kedua. Karena mahasiswa yang kedua ini adalah orang yang tidak gampang didikte oleh situasi yang tidak menyenangkan. Mahasiswa yang kedua ini adalah orang yang tidak disetir oleh kondisi-kondisi eksternal atau nilai-nilai yang mungkin tidak memuaskan dia. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika range of acceptance dalam hidup kita itu makin besar, maka kita akan menjadi orang yang makin sulit untuk mengalami kekecewaan di dalam hidup ini. Masalahnya adalah, saudara, bagaimana cara kita untuk memperbesar tingkat penerimaan kita terhadap realita hidup ini. Untuk kita itu menjadi pribadi yang hatinya lebih luas, hatinya lebih lapang. Sekali lagi, saudara, saya tidak mengatakan kita itu tidak boleh merindukan sesuatu yang lebih baik, nggak boleh punya rumah yang lebih baik, ekonomi yang lebih baik. Bukan itu poin yang saya maksudkan, bukan itu juga yang diajarkan. Tetapi bagaimana kita bisa melihat kehidupan ini di dalam perspektif yang benar. Nah, bagaimana cara kita, saudara, untuk memperbesar range of acceptance di dalam hidup kita? Maka, saudara, kita harus bertanya di dalam hidup ini. Apa yang menjadi standar minimal yang harus saya miliki di dalam hidup ini untuk saya tetap memiliki kepuasan di dalam hidup ini? Apa standar minimal, saudara? Seorang tokoh komunis, saudara, yang sudah meninggal, Mao Zedong. Dia memiliki standar minimal kepuasan hidupnya, artinya minimal ini yang harus saya punya supaya saya puas di dalam hidup saya.
adalah dia mengatakan seperti ini. Sehat itu nomor satu. Sehat itu nomor satu. Dia berkata, kita bisa kehilangan pekerjaan, tetapi kalau kita sehat, kita bisa mencari pekerjaan baru. Harta kita bisa habis, tetapi kalau kita sehat, kita bisa mencari harta kita. Lalu ada kalimat berikutnya, saudara. Kalau istri saya mati, selama saya sehat, saya bisa mencari istri baru. Nah, saudara, itu perkataan Mao Zedong ya, bukan perkataan saya, bukan perkataan Rasul Paulus. Jadi bagi dia, sehat itu standar minimal yang harus dimiliki di dalam hidup ini. Nah, sekarang saudara, mari kita melihat apa yang diajarkan oleh Mao Zedong ini di dalam perspektif iman Kristen. Kita juga sadar bahwa kesehatan kita itu bisa berubah, saudara. Kesehatan kita itu tidak menentu. Mungkin pada saat umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, saudara, usia-usia yang sangat produktif, kita itu sangat oke. Tetapi sudah menginjak usia kepala 5, kepala 6, kepala 7, maka kita makin menyadari, ada hal-hal yang dulu yang bisa saya kerjakan, sekarang saya tidak bisa lagi. Kalau kita mendasarkan rasa puas kita kepada kondisi kesehatan kita, kita ini akan hopeless, saudara, kehilangan pengharapan. Bagaimana misalnya kalau dokter mengatakan, memvonis kita, umur Bapak berdasarkan secara medis, karena Bapak udah cancer stadium 4, enggak akan lebih daripada 6 bulan. Bagaimana saudara kalau misalnya dokter memvonis kita harus makan obat-obat tertentu seumur hidup kita. Secara medis kita tidak mungkin sembuh. Kalau kita menjadikan kondisi kesehatan kita sebagai yang utama, lebih daripada segala-galanya, yang menjadi ukuran standar kepuasan hidup ini, maka kalau kondisi kita tidak sehat, saudara, kita akan terus-menerus mengeluh, menjalani hidup ini dengan berat, menjalani hidup ini menjadi beban, dan kita merasa orang-orang di sekeliling kita, saudara, yang merawat kita, kita ini seolah-olah menjadi beban bagi orang lain. Di dalam pelayanan-pelayanan pastoral saya, saudara, saya juga seringkali menemukan seperti itu. Ada orang-orang yang sudah tidak bisa beraktivitas lagi, apalagi kalau usianya muda, saudara. Langsung dia akan membandingkan dengan teman-temannya. Pak, usia saya ini masih 50-an. Yang lain itu masih bisa kerja. Saya ini sekarang nggak bisa ngapa-ngapain, cuma terbaring, kadang-kadang di kursi roda dan seterusnya, saudara. Dan akhirnya kita ini jatuh kepada sikap mengasihani diri. Tentu, saudara, saya memahami perasaan demikian adalah sesuatu yang alamiah, saudara. Sesuatu yang wajar. Setiap kali saya melakukan pelayanan pastoral, pembesukan, saya selalu bertanya seperti ini. Kalau saya di posisi dia, apa ya yang saya lakukan? Kalau saya mengalami seperti yang dia alami, apa ya sikap saya? Dan ini membuat saya untuk bisa lebih peduli, lebih empati dengan pergumulan orang. Tetapi saudara, kita tidak boleh mendasarkan rasa puas hidup kita pada kondisi eksternal yang bisa berubah. Saudara-saudara, apa standar minimal kepuasan hidup daripada Rasul Paulus? Jawabannya, saudara, adalah di dalam ayat yang ke-13. Segala hal, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, sehingga saudara, bagi Rasul Paulus, pada saat dia lancar, pada saat dia tidak lancar, pada saat dia berkelimpahan atau pada saat dia berkekurangan, pada saat dia berada dalam penjara atau pada saat dia bebas dari penjara, semua itu bukan lagi menjadi masalah utama di dalam hidupnya. Situasi luar, kondisi eksternal, itu tidak boleh mendikte hidup kita. Situasi eksternal tidak boleh mengkondisikan sikap hati kita. Dan inilah standar minimal daripada Rasul Paulus. Saudara-saudara, saya tidak mengatakan, dan saudara jangan salah paham, Pak, kalau begitu kita ini cuma butuh Kristus ya Pak, nggak butuh uang, nggak butuh mobil, nggak butuh rumah. Bukan itu juga, saudara salah paham. Kalau kita, saudara, memiliki Kristus dan dimiliki oleh Kristus di dalam hidup ini. Kalau hidup kita adalah hidup yang terkoneksi dengan Kristus dan firman-Nya di dalam hidup ini, maka percayalah, saya belum pernah menemukan, saudara,
orang yang betul-betul cinta Tuhan, dia tidak bisa menata hidupnya dengan baik. Kalau kita terkoneksi dengan Kristus, terhubung dengan Kristus, memiliki Kristus, relasi yang intim dengan Kristus, maka percayalah, kita akan bisa menata kehidupan keluarga kita dengan baik. Percayalah, kita akan bisa menata kehidupan bisnis dan pekerjaan kita dengan baik. Percayalah, kita akan bisa menata berbagai macam aspek-aspek di dalam hidup kita dengan baik, saudara. Sekalipun kita tahu, kita hidup di dalam dunia yang sudah cemar oleh karena dosa, ada pergumulan, ada masalah, ada hal-hal yang kadang-kadang tidak selalu berjalan sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salah seorang penulis lagu-lagu hymns yang terkenal, saudara, yang bernama Fanny Crosby. Dia adalah orang yang sejak kecil buta. Tetapi dia memiliki standar minimal kepuasan hidupnya apa? Asalkan Tuhan besertaku. Itu sudah cukup bagiku. Itulah sebabnya dia menulis satu lagu yang saya sangat suka, saudara. All the way my Savior leads me. Sepanjang jalan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu memimpin hidup kita. Saudara-saudara, apa artinya kekayaan yang kita punya kalau Tuhan tidak beserta dan memimpin kita? Saya menemukan, saudara, di dalam pelayanan saya, ketika saya membaca biografi sejarah berbagai macam jenis manusia, kekayaan yang tidak disertai dengan hati yang takut akan Tuhan, memiliki kekayaan yang tidak disertai dengan ada penyertaan Tuhan, ujung-ujungnya hanya membawa kehancuran, ketidakpuasan di dalam hidup ini. Itulah sebabnya, saudara, pastikan bahwa kita betul-betul memiliki Kristus di dalam hidup ini, dan pastikan bahwa yang paling penting di dalam hidup ini adalah kita mengalami perkenanan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, rasa puas adalah kemerdekaan yang kita alami ketika kelancaran atau kesulitan hidup, saudara, itu bukan lagi menjadi masalah utama di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita sudah menemukan Yesus Kristus sebagai sumber kepuasan dan kelimpahan di dalam hidup kita. Dan saudara-saudara, kita itu hanya memiliki rasa puas di dalam hidup ini. Ketika apa, saudara? Ketika hati kita itu dipenuhi oleh rasa syukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seorang teolog yang bernama James Packer, dia mengatakan seperti ini. Rasa puas pada dasarnya adalah menerima dengan sukacita dari tangan Allah apa yang diberikannya. Karena kita tahu dia adalah Allah yang baik, dan karena dia baik, maka apa saja yang diberikannya di dalam hidup kita baik. Saudara-saudara, seringkali kita ini berfokus dan komplain kepada Tuhan ketika kita tidak mendapatkan sesuatu. Tetapi pernah nggak saudara komplain kepada Tuhan seperti ini? Tuhan, kenapa ya? Dari sekian banyak orang-orang yang lahir cacat di dalam dunia ini. Ada yang buta, ada yang tuli, ada yang kakinya tidak sempurna. Kenapa ya? Engkau itu memberikan indera yang sempurna kepadaku. Pernah nggak saudara bertanya dan berpikir seperti itu dalam hidup saudara? Tuhan, dari sekian banyak orang yang tidak bisa mengalami pendidikan yang baik. Ada orang-orang saudara yang lulus SMA pun tidak selesai. Tetapi engkau dan saya diberikan kesempatan, bisa S1, bisa S2, bisa S3, saudara. Pernah enggak kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa berkat itu engkau berikan kepadaku, bukan kepada orang lain? Dari sekian banyak, saudara, orang-orang yang pengangguran di dalam dunia ini, yang ekonominya, yang penghasilannya tidak sebaik seperti engkau dan saya. Pernah enggak kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa berkat itu engkau berikan kepada saya, bukan kepada orang lain? Saudara-saudara, itulah manusia, saudara, yang cenderung tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Itulah sebabnya seorang yang bernama Blaise Pascal pernah berkata seperti ini. Di dalam diri setiap manusia ada lubang kekosongan. Dan lubang kekosongan itu tidak mungkin bisa dipuaskan oleh apapun juga.
Tidak mungkin bisa dipuaskan oleh ciptaan. Tetapi lubang kosong itu hanya bisa dipuaskan oleh Allah Sang Pencipta. Oleh karena apa? Oleh karena manusia pada dasarnya dicipta oleh Allah dan untuk Allah. Saudara-saudara, betul pada titik-titik tertentu, saudara, ketika kita punya harta banyak, ketika kita punya karir oke, ketika kita punya anak-anak yang menyenangkan kita ada rasa puas. Tetapi kalau kita menjadikan suami kita sebagai sumber kepuasan hidup kita, menjadikan istri kita sebagai sumber kepuasan hidup kita, menjadikan anak-anak kita menjadi sumber kepuasan hidup kita, menjadikan kesehatan sebagai sumber kepuasan hidup kita. Betul, pada titik-titik tertentu kita akan puas dalam hidup ini. Tetapi setelah itu kita akan kecewa dan kita akan mengalami kekosongan dan kehampaan hati di dalam hidup ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, makin kita dipenuhi oleh rasa syukur kepada Tuhan, saudara, maka kita akan makin mengalami kepuasan di dalam hidup ini. Saya mengutip perkataan daripada John Ortberg, saudara, yang berkata seperti ini. Rasa syukur adalah kemampuan untuk menjalani kehidupan sebagai sebuah anugerah dan kasih karunia Allah. Sadarkah saudara bahwa hidup kita ini adalah kasih karunia Allah, anugerah Allah. Jangan sampai saudara ketika kita di ruang ICU untuk bernafas, menghirup oksigen pun kita harus bayar. Baru kita sadar kita bisa bernafas gratis seperti ini. Itu adalah anugerah Tuhan. Kita pernah berada pada masa pandemi, saudara, di mana manusia takut ketemu manusia. Ibadah onsite tatap muka seperti ini sesuatu yang sangat mahal di dalam hidup kita, saudara. Tetapi kenapa kita kadang-kadang ketika lewat masa pandemi kita masih menjadi orang yang tidak menghargai ibadah? Betapa mengerikan hidup manusia. Itulah sebabnya sejarawan berkata seperti ini, saudara. Pelajaran yang terbesar di dalam sejarah adalah manusia tidak pernah mau belajar dari sejarah. Kita itu sudah melewati masa pandemi. Engkau dan saya Tuhan izinkan hidup sampai dengan hari ini. Saya masih ingat ketika banyak teman-teman saya yang lebih muda usianya dari saya juga dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya ngobrol dengan istri saya. Iya ya, COVID ini seperti kita ini cabut arisan. Kita ini nanti menunggu waktu aja. Pernah loh ada masa seperti itu. Kapan nih? Mungkin berapa bulan lagi giliran kita ketika COVID itu naik-naik. Tetapi saudara, engkau dan saya masih ada sampai saat ini. Masih Tuhan izinkan hidup di hari ini. Bukankah oleh karena anugerah Tuhan? Bukan oleh karena kita lebih baik dari orang yang meninggal yang mendahului kita, saudara. Tetapi oleh karena Tuhan punya rencana dan maksud di dalam hidupmu dan hidupku. Sehingga engkau dihadirkan, diizinkan oleh Tuhan hidup sampai dengan saat ini. Saudara-saudara, hati yang penuh ucapan syukur itu akan membawa kita kepada kepuasan di dalam hidup ini. Hati yang penuh dengan ucapan syukur ini, saudara, akan membuat kita untuk tidak perlu memikul beban-beban yang tidak perlu di dalam hidup ini. Saya, saudara, membayangkan hidup ini seperti saya berjalan menuju sebuah tempat yang jauh, yang panjang, dan di dalam perjalanan yang panjang itu, saudara, saya perlu membawa bekal makanan, obat-obatan di ransel saya. Dan ketika kita, saudara, dipenuhi oleh keluhan-keluhan di dalam hidup ini, kita ini dipenuhi oleh ketidakpuasan di dalam hidup ini, itu sama artinya dengan saya menambahkan beban-beban yang tidak perlu di dalam ransel saya, di dalam perjalanan menuju ke tempat yang saya ingin tuju. Ketika kita, saudara, membawa ransel pergi jalan jauh, saudara lebih suka bawa ransel yang beratkah? Atau saudara lebih suka bawa ransel yang ringan? Tentu saudara, kita semua jawabannya sudah jelas, kita pingin ransel yang ringan. Hidup ini udah berat, saudara, jangan ditambah dengan beban-beban yang tidak perlu seharusnya kita pikul dalam hidup ini. Dan beban-beban yang tidak perlu kita pikul itu hanya bisa terjadi ketika hati kita dikuasai oleh Kristus. Hati kita dipenuhi oleh rasa puas di dalam Tuhan. Hati kita dipenuhi oleh rasa syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Tidak ada hidup yang lebih hina daripada hidup hanya untuk diri sendiri.
Tetapi tidak ada hidup yang lebih mulia, yang lebih agung daripada hidup bagi Allah dan melayani sesama kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita memenuhi hati dan hidup kita dengan rasa syukur, dengan rasa puas di dalam Tuhan. Dan kita menjadikan diri Tuhan sebagai sumber sukacita, sumber kepuasan hidup, sumber kebahagiaan kita. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami sadar belajar untuk mencukupkan diri di dalam segala keadaan bukanlah hal yang mudah. Karena hal itu bukanlah sifat alamiah, sifat natural dari diri kami. Tetapi kami percaya ketika kami terkoneksi dengan Kristus dan firman, ketika Kristus itu menguasai hati dan hidup kami akan dimampukan untuk menata berbagai macam aspek hidup kami dengan baik. Hanya ketika kami menempatkan Kristus pada posisi yang benar, kami akan menikmati hidup pernikahan kami, menikmati hidup pekerjaan kami, menikmati hidup pelayanan kami, dan segala sesuatu yang kami kerjakan ini di dalam sukacita. Bukan oleh karena hidup ini lancar, bukan oleh karena hidup ini berjalan seperti yang kami harapkan, tetapi ada penyertaan Tuhan di dalam setiap jejak-jejak langkah hidup kami. Ya Tuhan, mungkin ada di antara kami yang datang ke tempat ini dengan hidup yang penuh dengan kekecewaan, hidup yang penuh dengan kepahitan, hidup yang penuh dengan luka. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa dan anugerah itu, memulihkan hati kami, mengisi kekosongan dan kehampaan di dalam hati kami dengan diri-Mu ya Tuhan, sehingga kami dimampukan menjalani hidup ini dengan semangat, menjalani hidup ini dengan sukacita, karena hidup ini sangat berharga dan sangat bernilai matamu. Hidup kami adalah anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.